Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya. Ini saya baru pulang setelah habis dari luar kota, dan saya menemukan satu bahan program bonsai saya yang tidak sehat. Ini dia terserang sejenis kutu daun. Jadi teman-teman bisa melihat ini daunnya seperti berkerak. Jadi kutu daunnya ini rata-rata ada di atas daunnya. Bukan di bawah daunnya. Jadi kalau untuk di bawah daunnya dia bersih, tapi dia lebih dominan berada di permukaan daunnya. Nah, ini teman-teman bisa melihat daunnya seperti berkerak, dan ini bisa merusak bahan bonsai kita. Dia nanti akan menyebabkan kuning pada daunnya, karena daun yang tidak terkena sinar matahari ini dia akan menjadi kuning dan akan menjadi rusak. Lalu bagaimana cara kita mengatasi permasalahan pada kutu daun ini? Di sini saya akan sedikit berbagi tips tentang bagaimana cara mudah untuk membasmi kutu daun ini. Karena ini kalau tidak dibersihkan atau kalau tidak kita basmi, dia nanti akan merusak bahan bonsai kita ini. Nah, cara pertama adalah dengan melakukan pruning, dan saya akan menunjukkan cara kedua untuk menghilangkan kutu daun ini. Tapi sebelumnya, pada teman-teman sebisa mungkin jangan di skip, karena tahapan-tahapannya ini kalau teman-teman terlewat apa nanti yang akan saya sampaikan, maka sebaliknya bahan bonsai teman-teman itu malah bisa kering dan rusak. Karena ada beberapa postingan yang saya lihat di FB, jadi dia melakukan caranya sudah benar, tetapi mungkin ada satu tahapan yang tidak dia lakukan sehingga tanamannya kering dan mati. Jadi sangat penting sekali untuk teman-teman kalau melihat tentang cara-cara penggunaan obat-obatan atau apapun itu, tidak di skip. Karena kalau teman-teman terlewat satu tahapan saja, maka teman-teman akan bisa kehilangan satu kunci yang merupakan proses yang paling penting untuk melakukan tahapan pembersihan kutunya ini. Di sini saya akan menunjukkan caranya. Cukup menggunakan air, dan mungkin teman-teman sudah banyak yang mengetahui menggunakan sabun cuci piring ini. Tapi bagaimana cara melakukan yang benar agar bahan bonsai yang akan kita basmi kutunya tadi tetap aman? Saya akan menunjukkannya kepada teman-teman. Jadi untuk membasminya, teman-teman bisa mengisi air ke dalam spray seperti ini, lalu menuangkan sedikit cairan dari sabun cuci piring ini, dan kita bisa melakukan pengocokan sehingga airnya tercampur dengan sabunnya tadi. Nah, setelah itu
teman-teman bisa melakukan penyemprotan. Kita akan lanjut ke tahapan selanjutnya. Jadi setelah kita menyemprotnya dengan bahan sabun cuci piring tadi, kita perlu menyortir atau melakukan pruning bagian-bagian mana yang harus kita buang. Jadi nanti ketika kita masuk ke tahap selanjutnya, kita akan lebih gampang. Sebenarnya pruning ini bisa teman-teman lakukan sebelum teman-teman melakukan penyemprotannya tadi. Tergantung teman-temannya enaknya seperti apa. Nah, ini kita buang dulu mana yang kira-kira tidak perlu. Sekaligus kita melakukan pembentukan pada bahan bonsai kita. Ini sudah kita lakukan pruning, tetapi masih ada sisa kutu-kutunya di daun yang tertinggal ini. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pembersihan. Jadi untuk kutu-kutu yang masih tinggal di daunnya ini, teman-teman dapat menyikatnya dengan sikat gigi atau apa saja yang lembut untuk membuang kutu daunnya ini. Nah, jadi setelah disemprot tadi, kutu-kutunya ini biasa akan lebih mudah untuk disingkirkan. Jadi tahapannya setelah kita melakukan penyemprotan tadi, teman-teman jangan membiarkannya terlalu lama. Itu yang kadang-kadang menyebabkan tanaman teman-teman menjadi mati. Jadi setelah teman-teman semprot, teman-teman bisa melakukan penguasan pada daun-daun yang masih ditempeli oleh kutu daunnya tadi. Mungkin bagi teman-teman ini ada yang terlihat sangat ribet, tapi begitulah cara kita mencintai dan merawat bonsai. Ini dia kalau sudah kita beri sabun tadi, akan lebih mudah untuk membuangnya ketimbang kita langsung membuangnya dengan cara seperti ini. Dengan cara seperti ini dia akan sudah mati dan sudah tidak mengikat erat lagi di permukaan daunnya. Sehingga kita lebih gampang untuk membuang kutu daunnya ini. Buat teman-teman yang saya maksud, kunci dari semua proses pembasmian kutu ini setelah kita melakukan penyemprotan tadi adalah melakukan pembilasan. Jadi setelah teman-teman melakukan penyemprotannya, teman-teman bisa melakukan pembilasan. Kalau misalnya bonsai teman-teman besar, tidak bisa direndam seperti ini, teman-teman bisa menyemprotkan dengan banyak air sehingga sisa-sisa air sabunnya tadi itu terbuang.
Nah, dengan begitu bahan bonsai teman-teman tetap sehat. Jadi kadang-kadang memang sangat diperlukan untuk kita memperhatikan secara seksama tentang tahapan-tahapan seperti ini, agar tidak ada tahapannya yang terlewat. Karena sedikit saja kita skip dan terlewat tahapan kunciannya seperti ini, maka nanti bisa menyebabkan kematian pada bahan bonsai kita. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Tetap semangat, sehat selalu, dan tetap berbuat kebaikan.